Mending si merah atau si biru ya? Jadi guys, di video kali ini aku pengen bahas antara AMD dan Intel. Sebenarnya ini dua prosesor yang sama-sama bagus karena di pasar ya cuma ada Intel dan AMD. Mungkin kita akan bahas dari segi kegunaannya dulu ya guys. Yang pertama kita akan bahas dari kerja kantoran atau mungkin untuk sekolahan ya. Nah, kegunaannya paling kalau misalkan untuk Office ini paling ada di Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Zoom Meeting, atau mungkin kerja-kerja kantoran kayak lain ya guys. Nah, menurutku ini akan lebih cepat di Intel ya guys. Karena di Intel ini lebih besar penyimpanan pada prosesornya guys, yang bisa membuat aplikasi dibuka secara ringan. Dan juga menurutku di Intel ini akan lebih hemat daya karena tidak memuat banyak listrik ya. Sebenarnya di AMD juga bisa sih guys, tapi untuk seri Ryzen ke atas. Dan tidak direkomendasikan untuk daily using yang orang-orang pekerja atau mungkin yang sekolah guys. Ya sebenarnya ada kelebihan dari AMD sih guys. Kalau misalkan dari AMD itu harganya lebih murah dari Intel. Tapi ya seperti yang tadi aku bilang, tidak direkomendasikan kalau misalkan bukan seri dari Ryzen. Yang kedua mungkin kita akan bahas dari segi foto editing dan juga video editing guys. Nah kalau misalkan dari segi editing ini AMD jelas lebih menang guys. Karena kalau misalkan dari Intel itu hanya memiliki single core guys, sedangkan kalau dari AMD memiliki multi core yang bisa membuat editing kalian renderingnya lebih cepat. Kalau misalkan di Intel sebenarnya bisa guys, tapi karena dia cuma single core, otomatis editing yang ringan-ringan aja menurutku nggak rekomendasi sih guys, karena akan lebih lama renderingnya daripada AMD. Nah mungkin yang selanjutnya kita akan bahas dari segi gaming guys, itu mau gaming kompetitif kayak Valorant atau mungkin yang lain-lain, atau mungkin game open world kayak Elden Ring atau yang lainnya guys. Ini akan lebih menang di Intel sih guys, tapi sebenarnya untuk AMD juga menang sih. Tapi ada beberapa kekurangan di AMD ini guys. Kita akan bahas dari AMD ini, sebenarnya semuanya bisa dia libas guys. Dari mulai FPS, dari mulai grafik dan lain-lain dia bisa libas guys. Tapi karena dilibas semuanya, dia akhirnya overload guys, yang bisa menyebabkan sewaktu-waktu dia FPS-nya bakal drop guys, atau mungkin frame drop. Tapi beda lagi dengan Intel guys, karena dia memiliki performa yang lebih stabil, otomatis dia mau dilibas semua pun bisa dan juga stabil. Ya walaupun sebenarnya harganya lebih mahal dari AMD guys. Ya kalau misalkan kalian beli prosesor AMD seharga 2 juta, itu kalau misalkan di Intel bisa seharga 6 juta guys. Sebenarnya karena Intel lebih stabil daripada AMD ya untuk segi gaming. Ya buat kaum kere-hore ya pasti pilih AMD nggak sih? Multitasking atau buka banyak aplikasi guys, ya jelas kalau dari segi ini pasti AMD yang menang karena dia punya banyak core yang bisa membuka banyak aplikasi tanpa tersendat-sendat atau nge-lag guys. Karena kalau misalkan di Intel itu cuma memiliki single core, walaupun untuk generasi sekarang udah punya multi core juga guys, cuma dari generasi 12 sampai 13 ke atas lah guys yang punya multi core-nya. Tapi jelas dari sini, dari seri manapun AMD akan menang dari segi multitasking karena mempunyai multi core, mau itu dari seri lama ataupun mau dari seri baru. Terus dari segi grafik nih guys, menurutku ini akan lebih menang Intel. Karena kalau Intel tuh balik lagi guys, dia mengejar kestabilan. Tapi kalau dari AMD ini, karena dia bisa melibas semuanya, tapi sayang banget kalau misalkan dari segi grafik dia nggak memperhatikan. Jadi ini lebih unggul dari Intel guys. Ya walaupun sebenarnya kerjanya grafik tuh kerjanya GPU atau VGA ya guys. Tapi tetap aja kalau misalkan mau dibandingkan, Intel lebih unggul. Tapi tetap aku mau AMD. Nah sekarang kita akan masuk ke segi murahnya nih guys. Kalian akan pilih yang mana nih? Mau yang murah dan awet atau yang murah dan kuat? Apa tuh yang murah dan kuat? Ya udahlah guys. Kita mau bahas dulu yang murah dan awet atau mungkin murah dan kuat. Kita akan bahas dulu dari murah dan awet guys. Mungkin kalau kalian yang pengen milih murah dan awet, kalian bisa pilih Intel. Karena dari segi kestabilan, Intel akan lebih menang guys. Tapi kalau dari performa yang kuat, AMD jelas lebih menang. Karena dia bisa melibas semuanya ya. Walaupun kadang framenya pasti drop sih guys. Nah mungkin kesimpulannya guys, balik lagi ke kalian ya, mau Intel itu cocoknya untuk gaming yang kompetitif dan juga untuk kalian yang pengen efisiensi dan kestabilan. Tapi kalau misalkan AMD untuk kalian yang pengen multi-core, yang multitaskingnya berat dan juga rendering yang berat, kalian bisa pilih AMD seperti editor atau mungkin filmmaker atau mungkin yang lain-lain. Kalian bisa pilih AMD karena performanya yang sangat-sangat kuat. Tapi tetap guys, aku pengen AMD apapun yang terjadi karena aku kere-hore. Nah mungkin itu dia guys perbandingan antara Intel dan AMD. Sama-sama bagus, tapi aku tetap tim AMD guys. Untuk kalian, tim yang mana nih? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman kalian biar yang lain nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe. Aku Willy. See you in the next video and bye-bye.